Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Dia yang sudah memberikan kita waktu dan kesempatan yang indah berjumpa di saat ini untuk kita berada dalam ibadah renungan harian keluarga. Sabtu 26 Februari 2022 dengan pembacaan firman Tuhan Titus 1 ayatnya yang ke-16. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa pengasih dan penyayang, terpujilah Engkau di saat ini ya Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau menyertai kami, menguduskan kami semua, agar senantiasa ya Tuhan, kami berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terlebih ketika kami akan membaca, merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami, Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dalam Titus pasal 1, ayatnya yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Demikian firman Tuhan di bawah tema renungan harian keluarga saat ini, harmonisasi hidup. Saudara-saudara keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, bangsa negara kita ini terdiri dari berbagai hal beraneka ragam, baik budaya, agama maupun ras. Tetapi dengan keberagaman ini terlihat indah dan sungguh baik apabila masyarakat hidup di dalam harmonisasi satu dengan yang lainnya. Karena dalam hidup harmonisasi itu akan sungguh terasa bagaimana di tengah-tengah hidup kita masing-masing, kita bersosialisasi, hati pikiran, perasaan kita akan tenteram, tenang, dan damai. Tetapi toh, masih ada juga hal-hal yang didapati dan dilihat ada perselisihan, perbedaan pendapat, yang itu semua bisa menimbulkan perpecahan dan pertikaian, merusak harmonisasi hidup. Alasan apapun itu, kalau merusak tatanan hidup masyarakat yang ada, itu tidak dibenarkan. Saudara-saudara keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Titus
dalam bagian firman Tuhan di saat ini diingatkan dan dinasihatkan oleh Paulus selaku Rasul Tuhan. Bagaimana ia mau menegur kehidupan orang-orang yang tidak tertib hidupnya, yang dengan tidak tertib hidup merusak persekutuan, kerukunan, harmonisasi jemaat Tuhan. Walaupun dikatakan bahwa mereka mengenal Tuhan, tetapi iman mereka tidak dinyatakan dalam tindakan, perbuatan, hidup sehari-hari. Mereka tidak mampu hidup berbuat baik, berbuat sesuai apa yang mereka pelajari di dalam firman Tuhan. Karena mungkin terlalu besar pengaruh ajaran sesat yang mempengaruhi hidup orang-orang itu. Oleh sebab itu, harus diingatkan, janganlah merusak persekutuan yang sudah ada di tengah kehidupan jemaat, yang bisa mempengaruhi pemberitaan Injil yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari bagian firman Tuhan bahwa tidak dikehendaki oleh Tuhan orang-orang yang sengaja ataupun tidak sengaja kekacauan, kerusuhan, merusak harmonisasi hidup antar sesama. Pun di tengah kehidupan keluarga, sangat merindukan harmonisasi hidup suami istri sampai kepada anak-anak. Ketika ada harmonisasi dalam hidup keluarga, tidak akan terjadi ketegangan, tidak akan terjadi perselisihan, tetapi selalu memandang ke depan bahwa tujuan hidup dalam keluarga, kebahagiaan, kesejahteraan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan hidup keluarga yang harmonis akan tergambar begitu baik dalam persekutuan hidup berjemaat dan bermasyarakat. Kehidupan persekutuan jemaat dalam tugas panggilan gereja Tuhan akan berjalan dengan begitu baik karena hadirnya keluarga-keluarga Kristen yang selalu hidup di dalam kehendak Tuhan, termasuk di dalamnya keharmonisan dalam satu persekutuan. Akan dapat terrealisasi begitu banyak program-program pelayanan dan pembangunan, terlebih kualitas iman jemaat Tuhan akan nampak
walaupun menemui begitu banyak tantangan, perbedaan, permasalahan, tidak akan merusakkan harmonisasi hidup persekutuan dalam keluarga, jemaat dan masyarakat. Karena terlalu kuat kecintaan untuk hidup rukun dan damai. Karena kalau hidup rukun dan damai, di sana kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Hati pikiran tidak akan tegang. Kehidupan akan senantiasa dijalani dengan begitu baik. Karena sekali lagi, antar sesama selalu menciptakan hidup di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki demikian. Sesulit apapun hidup ini, keadaan yang begitu membawa kita dalam kesukaran pun tidak akan membuat kita digodai oleh berbagai macam hal yang merusakkan tatanan kehidupan yang sudah begitu baik. Tuhan Yesus pasti memberkati kehidupan umatnya, keluarga lepas keluarga, hidup di tengah dunia ini selalu berkenan kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang selalu memberkati kami umat-Mu, yang selalu memandang kepadamu Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, hal yang berkenan kepadamu. Apa yang kami imani, direalisasikan itu dalam hidup, tindakan dan perbuatan kami selaku orang-orang beriman. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih karena ada tuntunan Roh Kudus Tuhan. Bapa Sorgawi, diberkatilah tim yang sudah ada dalam pelayanan di saat ini. Diberkatilah dalam kehidupan keseharian. Diberkatilah gereja Tuhan yang terus melakukan tugas panggilan gereja-Mu di tengah-tengah tantangan, persoalan yang terjadi. Tetapi Tuhan tetap menyertai. Tuhan memberkati badan pekerja Majelis Jemaat Gemi Maranatha Selatan, kepada pelayan khusus, komisi kerja. Berkatilah jemaat Tuhan dari kolom 1 sampai kolom 27. Bahkan saudara-saudara sekalian yang terus menyaksikan siaran ibadah renungan harian keluarga, Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Ya Tuhan, tolonglah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, beri kekuatan, kesehatan. Engkau menolong juga mereka yang dalam berduka cita, ataupun pergumulan yang lain. Ya Tuhan,
Berkatilah semua sukacita, kebahagiaan jemaat Tuhan yang teralami dalam hidup ini. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, dan program-program mensejahterakan masyarakat yang ada, sampai kepada pemerintah yang ada di kota Tomohon. Tuhan terus berkati kami masyarakat, diberkati, ditolong oleh Tuhan, dapat melewati kesukaran-kesukaran hidup yang diperhadapkan kepada kami. Ya Tuhan Bapa di sorga, anugerahkan kami kesehatan, kekuatan, umur panjang, selamat dan sejahtera. Sebab keadaan sekarang ini Tuhan, banyak yang mengalami sakit, tapi kami percaya dalam kelemahan dan kesakitan itu, pertolongan Tuhan ada nyata. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sisa kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan yang berpengasihan. Inilah doa syukur, doa permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah ibadah kita melalui program Renungan Harian Keluarga saat ini. Semoga firman yang kita baca dan renungkan dapat menjadi panutan, dapat menjadi penuntun ketika kita menjalani aktivitas hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam, damai di hati.